Welcome to D-Comic Standard. Di episode kali ini, kita akan membahas dan menceritakan alur cerita dari komik Transformers edisi tahun 2023. Di panel pertama ini menampilkan sosok Optimus Prime yang terlihat berdiri tegak di tengah medan yang hancur dan berasap. Ia memegang meriam besarnya dengan raut wajah yang tangguh, siap menghadapi ancaman. Di bawah langit senja bumi, beberapa helikopter militer tampak terbang berpatroli. Jauh di luar angkasa, sebuah pesawat misterius meluncur mendekati bumi. Di darat, seorang tentara memeluk rekannya yang berlumuran darah, sesaat sebelum sebuah struktur pesawat raksasa menembus keluar dari bawah tanah dan menciptakan ledakan hebat. Di sebuah kedai malam, ayah Spike, Dave, tampak berbincang dengan Spike dan rekan kerjanya yang berkepala pelontas. Setelah berpisah, Dave dan rekannya pergi menggunakan mobil, sementara Spike berjalan menuju sebuah mobil van hitam berseni lukisan naga. Carly sudah menunggu di sana, dan mereka pun pergi. Malam itu, Spike dan Carly melakukan pendakian ke daerah pegunungan yang sepi. Mereka membawa teleskop untuk melihat bintang-bintang. Di atas tebing, mereka duduk berpegangan tangan, sementara Spike tampak merenung dengan ekspresi sedih. Tanpa peringatan, gempa bumi yang sangat kuat mengguncang tebing tersebut. Tanah di bawah Spike dan Carly tiba-tiba retak dan terbelah. Mereka berdua kehilangan keseimbangan dan terperosok jatuh ke dalam jurang gelap yang sangat dalam, lalu terhempas keras di dasar. Saat mereka terbangun dan mencoba melihat ke depan, mereka terpaku keheranan. Di hadapan mereka, menancap di dalam dinding gua, terdapat pendorong mesin raksasa dari sebuah pesawat luar angkasa alien yang tertimbun bebatuan. Mereka memberanikan diri masuk ke dalam lambung pesawat tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan pemandangan layaknya kuburan. Puluhan tubuh robot raksasa dari faksi Autobots dan Decepticons tergeletak saling bertumpuk, tak bernyawa dan dalam kondisi rusak parah. Secara mengejutkan, salah satu robot berwarna putih dan biru, Jetfire, kembali aktif. Spike dan Carly bergegas lari bersembunyi. Jetfire yang baru bangkit berjalan terseok-seok menuju meja konsol komputer utama kapal tersebut. Jetfire menyalakan komputer kapal bernama Teletran One yang langsung memancarkan cahaya dan memulai pemindaian. Di saat yang sama, Jetfire melihat tubuh rekannya, Starscream, dan dengan niat baik ia membangkitkan robot jet merah tersebut dari tidur panjangnya. Namun, saat Starscream terbangun, ia langsung mengarahkan senjatanya dan menembak hancur kepala sebuah robot kuning yang sedang tidak aktif, Bumblebee, hingga meledak. Jetfire yang terkejut segera maju untuk menghentikan tindakan brutal itu. Starscream dan Jetfire terlibat perselisihan fisik. Tanpa ragu, Starscream menodongkan meriamnya dan menembak perut Jetfire dari jarak sangat dekat, membuat dada robot putih itu hancur dan tubuhnya terpental ke belakang. Sebelum Starscream bisa menyerang lebih jauh, sesosok robot raksasa berwarna merah dan biru, Optimus Prime, melompat dan mendaratkan pukulan telak ke wajah Starscream. Optimus berdiri menantang untuk melindungi Jetfire yang sudah tumbang. Optimus menyadari keberadaan Spike dan Carly di dekatnya. Ia segera memposisikan subuh besarnya sebagai tameng untuk melindungi kedua manusia itu, lalu mengangkat meriam di tangannya dan membalas tembakan ke arah Starscream. Tembakan Optimus berhasil menghantam Starscream hingga ia terpental. Di saat yang sama, robot medis Autobot, Ratchet, muncul di belakang Optimus. Namun dari kubu lawan, Skywarp juga bangkit dan mulai menembaki mereka dari udara. Di tengah baku tembak yang sengit, Optimus menginstruksikan Ratchet untuk mengumpulkan tubuh rekan-rekan Autobots yang hancur ke dalam sebuah trailer logam. Optimus kemudian memungut meriam laras panjang miliknya untuk menahan gempuran musuh sendirian. Decepticon lain, Soundwave, bangkit dan langsung mengaktifkan sistem persenjataannya. Ia menembak ke arah Optimus hingga memicu ledakan besar. Sementara itu, Ratchet terburu-buru memasukkan salah satu tubuh Autobot ke dalam trailernya di tengah kobaran api. Setelah debu ledakan sedikit mereda, Optimus menghampiri tubuh Bumblebee yang sudah tak berkepala. Ia berlutut meratapi kematian rekannya itu, sementara Spike menyaksikan momen penuh duka tersebut. Dari kejauhan, Starscream justru terlihat tertawa meremehkan. Dipenuhi amarah, Optimus bangkit kembali dan menembak brutal ke arah musuh yang mengepung mereka. Ratchet yang berlindung di balik reruntuhan menyadarkan Optimus bahwa mereka sudah kalah jumlah dan kekurangan tenaga. Optimus mengambil keputusan ekstrim. Ia menembakkan senapan raksasanya ke salah satu struktur di dalam kapal mereka sendiri, memicu ledakan besar yang menghempaskan para Decepticons dan menciptakan jalan keluar. Ratchet memberi isyarat bahwa evakuasi sudah selesai. Optimus dengan hati-hati meraih Spike dan Carly berlari menerjang kobaran api. Ratchet langsung mengubah wujudnya menjadi ambulans bumi, sementara Optimus ikut bertransformasi menjadi truk semi-trailer raksasa berwarna merah.
Dalam wujud kendaraan, Optimus dan Ratchet melaju dengan kecepatan penuh menuju pintu keluar pesawat luar angkasa. Di dalam kabin Optimus, Spike dan Carly berteriak histeris karena mereka melaju lurus menuju tepi tebing curam di luar kapal. Kedua kendaraan itu melompat dari tebing dan mendarat keras di dataran bawah, namun berhasil menjaga keseimbangan dan terus melaju kencang. Starscream dan Skywarp yang mengubah wujud menjadi jet tempur terbang mengejar dari udara sambil melepaskan tembakan bertubi-tubi. Kejar-kejaran maut berlanjut di jalan raya. Rentetan tembakan dari udara meledak beruntun di sekitar Optimus dan Ratchet, memaksa mereka bermanuver di tengah malam untuk menghindari ledakan. Di atas langit, Starscream dan Skywarp terus mengejar. Namun, Starscream terlihat mulai melemah akibat kehabisan energen. Ia akhirnya memutuskan untuk menyerah, memutar balik arah terbangnya, dan membiarkan Optimus dan Ratchet menghilang ke dalam kegelapan. Di tempat persembunyian yang aman, Optimus kembali ke wujud robot dan mendampingi Jetfire yang sudah sekarat. Jetfire menatap Optimus, menyampaikan pesan terakhirnya dengan raut penuh penyesalan. Sebelum akhirnya tubuhnya mati total dan tak lagi berfungsi. Di lokasi lain, di sebuah fasilitas pembangkit listrik, Dave, ayah Spike, sedang berdebat dengan rekan kerjanya. Tiba-tiba, Starscream mendarat dengan keras di fasilitas tersebut, merusak sekitarnya. Dengan wajah kelelahan sekaligus penuh amarah, ia menatap ancam kepada kedua manusia itu. Dengan gerakan kilat yang sadis, Starscream menangkap tubuh rekan kerja Dave dengan tangan raksasanya. Pria itu berteriak ketakutan sebelum akhirnya Starscream meremukkan tubuhnya hingga hancur berdarah. Dave, yang berlindung di balik pintu besi, hanya bisa menatap ngeri, sementara Starscream menyeringai kejam meremehkan kerapuhan manusia. Dan bam! Cerita chapter pertama berakhir di panel yang sangat brutal dan mengerikan ini. Gila kan? Kita benar-benar diperlihatkan betapa sadis dan berbahayanya ancaman Decepticon bagi bumi. Di mata Starscream, manusia tidak lebih dari sekadar makhluk kecil yang sangat rapuh dan menyedihkan, yang bisa ia hancurkan hanya dengan satu genggaman tangan. Hal ini meninggalkan kengerian dan pertanyaan besar untuk kita semua. Bagaimana nasib Dave, ayah Spike, yang hanya bisa bersembunyi ketakutan melihat rekan kerjanya dihabisi di depan matanya sendiri? Dan di sisi lain, nasib bumi kini sepenuhnya bergantung pada Optimus Prime, satu-satunya sosok yang bisa menjadi pelindung umat manusia dari kehancuran total. Tapi, dengan kondisi pasukan Autobots yang hancur lebur dan energi yang terus menipis, mampukah Sang Prime memenangkan peperangan di dunia yang baru ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Momen mana yang paling bikin kalian merinding di chapter ini? Apakah kematian tragis Bumblebee, pengorbanan Jetfire, atau adegan penutup Starscream tadi? Kalau kalian penasaran dan ingin tahu kelanjutan nasib Optimus Prime, Spike, dan umat manusia di chapter 2, pastikan kalian tekan tombol like di video ini. Share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian langsung tahu saat video lanjutannya upload. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan epik ini dari awal sampai akhir. Saya Komik Standar, pamit undur diri. Tetap waspada, dan sampai jumpa di cerita komik berikutnya.